Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama merenungkan satu perbuatan yang sering kita anggap ringan namun dosanya besar, yaitu ghibah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan keburukan saudara yang kita tidak sukai, walaupun itu benar. Jika yang kita bicarakan tidak benar, maka itu disebut fitnah dan dosanya lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang perbuatan ghibah. Seperti pada surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengibaratkan orang-orang yang bergibah sama dengan orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Dalam perumpamaan itu, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ghibah, betapa menjijikannya dan tercelahnya perbuatan ghibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seringkali kita tidak menyadari bahwa ghibah telah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik saat berkumpul, berbincang santai, bahkan di media sosial atau grup pesan singkat. Kita bisa saja membicarakan saudara kita, bahkan kita menganggapnya sebagai candaan ataupun berbagi cerita. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah ghibah dan dapat mengurangi pahala amal kita. Dampak ghibah sangatlah besar. Ghibah dapat merusak persahabatan, ghibah dapat merusak tali silaturahmi, dan ghibah dapat menimbulkan kebencian. Dengan itu Allah melarang keras kita untuk berghibah. Selain itu, di akhirat kelak pahala orang yang berghibah akan diberikan kepada orang yang digibahkan, sehingga kita dapat mengurangi amal baik kita. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Oleh karena itu, sebelum berbicara, hendaknya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah perkataan itu bermanfaat? Apakah perkataan itu baik? Apakah perkataan itu tidak menyakiti hati orang lain? Dan apakah perkataan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Jika kita melihat keburukan saudara kita, maka hendaknya kita membicarakannya secara langsung atau mendoakannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang menjaga aib saudaranya akan Allah jagakan juga aibnya. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita menjauhi ghibah dan menjaga lisan kita dan tulisan. Sebelum kita mengakhiri ini, maka hendaknya kita sama-sama berusaha menjauhi ghibah, menjaga lisan dan tulisan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sekian kultum dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.